Kabar SBY, Kota Banjar, Jawa Barat. Kepala Desa Kertahayu resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Stop pelecehan terhadap jurnalis dan stop kriminalisasi terhadap jurnalis. Skandal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kertahayu Pamarican Kabupaten Ciamis akhirnya terkuak. Awak media mendatangi kantor LBH Aliansi Wartawan Pasundan AWP Cahyo Purnomo Sarjana Hukum dan Wardianto Sarjana Hukum menjelaskan bahwa perihal perkara yang dialami SR sudah kami laporkan pada bulan Januari tahun 2023. Jadi apabila dilihat dari rentang waktu penanganan perkara ini cukup lama, sampai pada hari ini tepatnya Kamis tanggal 2 November tahun 2023 berkas sudah dinyatakan lengkap P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Jadi terkait pokok perkara saya kira sudah cukup bukti kuat bahwa tersangka Kades Kertahayu YB telah memenuhi unsur tindak pidana yang dipersangkakan, kata Cahyo. Harapan saya Advokat Cahyo Purnomo, SH selaku Ketua Tim Advokat LBH DPP AWP Wilayah 3 yang merupakan penasehat hukum dari SR, bahwa untuk tahap 2 ini harus lebih transparan terutama untuk informasi terkait proses penahanan tersangka. Karena selain merupakan hak keterbukaan informasi publik juga untuk terciptanya penegakan hukum. Kami yakin pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjar akan menjalankan proses pada tahapan ini dengan benar, sampai perkara yang menimpa klien kami diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Banjar, tandasnya. Di tempat yang sama korban SR mengatakan pada saat kejadian, saya lagi ngumpul di Sekre AWP bersama satu teman dan 2 rekan wartawan lalu ada telepon video call dari YR. Tapi tidak saya angkat karena lagi rapat, dan terus tidak berhenti V-call lalu pelaku chat. Yang angkat, yang pingin nih, hingga V-call lagi dan karena penasaran apa maksudnya bercanda apa bagaimana atas saran rekan angkat barangkali ada penting. Akhirnya saya terima malah menjulurkan lidah merem melek sambil ngomong ke bawah. Saya heran dan gak paham nanya ke bawah maksudnya bagaimana. Pak Kuwu mabok ya? Pak Kuwu aja ke bawah dan di luar dugaan pelaku menyorotkan videonya ke perut sambil bilang yang ke bawah ke bawah. Sungguh di luar dugaan saya pun merasa jijik dan matikan telepon. Tidak cukup sampai di situ pelaku V-call lagi. Karena disaksikan rekan saya terima sambil ngerekam pegang HP yang satu lagi. Ternyata malah tambah menjijikan. Pelaku melihatkan kemaluannya sambil digenggam ditarik-tarik posisi di kamar mandi sambil mimik wajahnya mesum. Sungguh saya merasa dihina dan dilecehkan seumur hidup baru kali ini merasa direndahkan. Marah kecewa akhirnya saya menguasakan kepada advokat AWP untuk menangani kasus ini. Terkait pengakuan dan alibi pelaku itu haknya saya bicara berdasarkan fakta dan diperkuat oleh barang bukti HP yang telah disita oleh penyidik. Dan dibawa ke Kominfo Pusat Jakarta dan ahli ITE Mabes Polri. Kita negara hukum semua berkas barang bukti HP dan saksi mata saksi ahli sudah ditangani oleh Polres Banjar. Saya berharap kasus ini mendapat dukungan dan kawalan dari rekan wartawan se-Indonesia khususnya wartawati karena menyangkut harga diri perempuan biar tidak ada lagi korban, ucapnya. Aktivis Kabupaten Ciamis pun ikut bicara. Sangat menyayangkan karena mencoreng nama baik konstitusi kepala desa. Setahu saya YR dalam masa penangguhan penahanan dengan penjamin istrinya. Karena kasus pelecehan seksual kok bisa mengulangi sampai ada korban baru. Saya Egy Sudrajat Ketua Ormas Manggala Kabupaten Ciamis. Sangat menyayangkan terhadap Kepala Desa Kertahayu. Dan kami sekarang menerima laporan terbaru kasus yang sama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dari Saudari RR, ungkap Egy. Ironisnya profesi korban sama wartawati dan kini ditangani oleh Ketua Kabiro Hukum DPP Haji Ijudin Rahmat Sarjana Hukum. Resmi sebagai kuasa hukum RR dan akan ditangani Polda Jabar pelaku sama YR Kepala Desa Kertahayu Kabupaten Ciamis. Tandasnya, Kabar SBY, Beno Suwarno.